Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul masalah utama. Saudara-saudara, kita memang mungkin tidak berbuat salah, mungkin tidak berbuat dosa, tetapi berkeberadaan kita sebagai pemberontak yang tidak memiliki kemuliaan Allah, karena potensi dosa itu masih ada di dalam diri kita. Selama ada potensi dosa, berarti kita adalah pemberontak. Ya, jadi jangan mempermainkan Tuhan dengan berbuat dosa. Minta ampun lah segera dan selesai, ya. Bersyukur Bapa tetap mau menerima kita walau kita ini punya hati bejat, pemberontak. Bapa ingat dan melihat darah Yesus yang mengampuni dan membenarkan kita. Lucifer belum berbuat salah nyata-nyata, ia hanya berkata aku ingin, ya. Jadi Lucifer hanya berkata aku ingin. Apakah Lucifer lalu menggeser takhta Allah? Tidak. Ia belum punya tahta. Ia baru ingin, ya. Ini menjadi potensi. Inilah maksud dari potensi dosa itu. Ingin, ya. Jadi kalau kita memiliki Injil, kebenaran, firman dan Roh Kudus, kita berjuang memanfaatkan potensi atau kuasa Allah. Itu bukan kuasa yang lain. Kuasa Allah itu luar biasa. Sayangnya tidak banyak orang yang mengalami kuasa Allah ini, karena telah berfokus, ya, karena telah memusatkan hidupnya tidak pada masalah utama yang benar. Justru masalah-masalah hidup yang terjadi seharusnya bisa mengarahkan kita kepada masalah utama. Memang dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah, sampai kita lupa ada masalah utama, yaitu ada potensi dosa. Mestinya masalah-masalah ini kita lihat dengan sudut pandang yang benar, mengarahkan kita pada masalah utama. Jadi banyak orang Kristen yang berurusan dengan Allah karena masalah lain, bukan keberadaan dirinya yang dipermasalahkan. Sejatinya apa yang kita nantikan dalam hidup ini? Ayo kita fokus di sini, ya. Kita fokus di sini, yaitu masalah-masalah lain kita selesaikan dengan tanggung jawab. Kuasa Allah yang menyelamatkan itu dapat bekerja maksimal atas orang-orang yang dapat mengerti bagaimana menggunakan kuasa Allah tersebut untuk mengalaminya. Kuasa Allah itu dahsyat, tapi dari 1000 istilah nominal angka, ya, hanya istilah. Apakah kita mengalami 100? Jangan-jangan cuma 1 atau 2. Tidak signifikan mengubah kita, karena fokus kita itu kemana-mana dan fokus kita sebenarnya bias. Seperti Daud yang mewakili bangsanya melawan Goliat dari bangsa Filistin. Dengan siasat perang yang baru, bangsa Filistin menampilkan Goliat dan menantang bangsa Israel untuk menampilkan seorang pahlawannya. Saul menjadi ketakutan padahal dia adalah orang yang mendaki, ya. Saul menjadi ketakutan, ya, jadi seperti ini maksudnya. Saul menjadi ketakutan padahal dia adalah seorang pendekar perang, ya. Tidak ada orang yang berani melawan Goliat pada zaman itu karena melihat keberadaan fisik Goliat yang besar, yang tinggi besar. Tetapi Daud tahu bagaimana menggunakan kuasa Allah sehingga ia dapat merobohkan Goliat. Ini bisa menjadi ilustrasi terkait dengan apa yang kita bicarakan. Kita seringkali ingin menyerah menghadapi dosa dalam diri kita, menyerah menghadapi dosa yang berada di dalam diri kita. Melihat rekam jejak hidup kita yang lalu, ya, seperti ketika bersalah dan bersalah lagi, rasanya kita menjadi kecil hati atau menjadi pesimis untuk bisa menjadi benar. Kita menghadapi Goliat di dalam diri kita. Kalau kita menyerah, kita terus dalam cengkeraman Goliat dosa. Di dalam
diri kita. Tetapi kita percaya Allah, ya. Percaya Allah lebih besar dari kuasa dosa itu, karena ada kuasa yang menyelamatkan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, dan kita percaya itu. Kita tidak boleh lari dari keadaan keberdosaan kita dan harus berani menghadapinya. Kita mau menjadi seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Kita mengalahkan potensi dosa yang ada di dalam diri kita. Ibrani 12 ayat 3 dan 4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi memang menghadapi kodrat dosa ini berat. Sikap keliru dalam kehidupan ini juga dapat membuat kita tidak berdaya. Sikap keliru itu membuat kita tidak berdaya dan kuasa Allah tidak berdaya guna, tidak memiliki daya guna, tidak berdaya guna dalam hidup kita. Padahal kuasa itu luar biasa. Oleh karenanya setiap kita harus fokus. Jangan seperti Simson yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas tetapi tidak fokus pada pekerjaan Tuhan, sehingga ia jatuh cinta pada perempuan asing yang tidak baik. Ketika Simson sadar akan keadaannya dan bertobat, maka Simson bisa menggunakan kuasa Allah tersebut dan berkarya besar. Kita juga bisa, Bapak Ibu, ya. Ketika kita sadar bahwa kuasa Allah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, ya, kita sadar ada kuasa Allah, dan maukah kita menggunakannya secara tepat, ya, agar kita menjadi manusia yang merdeka dari potensi dosa. Lalu sikap bagaimanakah yang harus kita miliki? Yang pertama, kita harus memiliki atau kita harus mempunyai tekad. Tekad atau niat untuk menjadikan Tuhan itu satu-satunya tujuan, bahwa kita hanya mau menyenangkan perasaannya, ya. Tekad ini harus dibuat membara dan jangan ditunda, atau kita tidak boleh menundanya, ya, harus dibuat membara. Simson kehilangan kuasa karena ia suka-suka sendiri. Kuasa itu tidak bisa bekerja dalam dirinya, ya. Dan yang kedua, kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan secara benar dari orang-orang yang benar, yang mendapat pewahyuan. Yang ketiga, menyediakan diri berjumpa dengan Tuhan. Benar-benar berjumpa. Kalau belum berjumpa, cari terus, ya. Berdoa, meditasi sampai kita menemukannya. Untuk itu beranilah membuat tekad, janji atau ikrar dan bernasar kepada Tuhan, supaya kita tidak memberi ruangan hidup kita kepada siapapun dan apapun selain kepada Tuhan. Tujuannya agar kuasa Allah itu bisa menjadi powerful. Tapi kalau tekad tidak ada, ya, dan tidak ada ketekunan untuk belajar firman, tidak ada kerinduan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kuasa yang menyelamatkan jadi tidak berdaya. Dalam hal ini kita tidak boleh memberi ruangan kepada apapun dan siapapun. Inilah yang kita namakan mempersempit ruangan hidup, mempersempit wilayah hidup. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.